Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di channel YouTube GKJ Telukosari. Dan kali ini kita bersama-sama akan mempersiapkan diri untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus tanggal 1 Februari besok. Bersama-sama sebelum kita belajar sedikit dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami merasakan begitu banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami hendak menerima berkat Tuhan lagi. Bersama-sama kami akan menerima undangan Tuhan dalam sakramen perjamuan kudus. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap kami dalam mempersiapkan diri belajar firman Tuhan. Kiranya kami boleh mengerti apa yang menjadi sabda firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih ya Bapa. Bersama-sama kami hendak merenungkan sabda firman Tuhan. Amin. Sabda Tuhan yang menjadi bahan persiapan perjamuan kudus kita diambil dari Yesaya 9 ayat yang pertama sampai yang kedua. Dilanjutkan ayat yang ke-6 yang demikian. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudaraku yang terkasih dimanapun kita berada, bacaan yang kita renungkan ini adalah sebuah nubuatan seorang nabi besar bernama Yesaya. Ia menubuatkan bahwa kelak tanah Zebulon dan tanah Naftali akan menjadi tempat di mana sang terang yang besar akan diam di tengah kekelaman mereka. Sang terang itu mewujud dalam diri seorang anak yang lahir bagi kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya akan disebut sebagai Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Tentu saja maksud nubuatan ini menunjuk kepada Tuhan Yesus yang di kemudian hari hadir di tanah Zebulon, tanah Naftali, Galilea, dan area di sekitarnya. Mengapa tempat ini disebut sebagai tempat kekelaman, negeri yang terimpit? Kenapa dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dengan begitu hina? Saudaraku, Galilea secara geografis terletak jauh dari pusat kehidupan politik di Yerusalem dan jauh dari pusat peribadatan Yahudi di Bait Allah. Galilea adalah wilayah perbukitan
yang dihuni oleh orang-orang dari beragam etnis dan budaya. Tempat ini menjadi tempat perjumpaan dunia Yahudi dan non-Yahudi. Letak Galilea dekat dengan wilayah orang kafir non-Yahudi seperti Syria dan Dekapolis. Maka Galilea dianggap sebagai wilayah tercemar dan kelam. Galilea secara historis juga pernah mengalami penjajahan berulang-ulang, sehingga ada pencampuran budaya Asyur, Yunani, dan Romawi. Maka orang-orang Galilea dianggap tidak lagi murni keyahudiannya. Orang-orang Galilea dianggap sudah terpengaruh budaya non-Yahudi. Itulah mengapa Galilea disebutkan sebagai tempat yang hina, negeri yang terimpit, yang hidupnya di dalam kekelaman. Namun justru di tempat yang hina inilah Tuhan Yesus, Tuhan kita hadir untuk memanggil murid-muridnya yang pertama dan memulai karya-karya besarnya. Sang terang itu hadir untuk menyapa, mendengar, dan juga mengerti. Sang terang tidak hadir untuk menghakimi. Sebagai anak-anak terang, marilah kita belajar untuk meneladani sang terang sejati. Kiranya Tuhan mengajarkan kita semua untuk lebih rendah hati, bersedia menyapa, bersedia hadir bagi orang-orang yang dianggap hina, dianggap rendah, dan dianggap terpinggirkan. Selamat mempersiapkan diri menerima sakramen perjamuan kudus. Tuhan memberkati.